Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita ketemu lagi. Masih ingat nama saya Ibu? Coba siapa? Ya, benar sekali. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Udah nggak pernah Bu. Baik, berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Dan apakah Ibu yakin suara itu berasal dari sendiri atau luar? Luar. Seberapa sering isi suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Tidak terlalu sering. Apa isi suara yang Ibu dengar? Sekarang udah nggak pernah mendengar. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Tidak nyaman. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Sangat tidak nyaman. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Sangat mengganggu. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Sudah bisa sih. Apakah Ibu masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi Ibu? Ada 3 cara sih. Coba sebutkan apa saja dan bagaimana cara melakukannya. Yang pertama yaitu tadi, yang kedua bercakap-cakapan dengan orang lain, yang ketiga beraktivitas, yaitu melarikan kata tidur. Bagus sekali. Ternyata Ibu masih mengingatnya ya dan bisa melakukannya. Apakah Ibu sudah melakukannya latihan teknik menghardi, bercakap-cakap dengan orang lain, dan melakukan kegiatan untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Sudah sus. Selain dari cara yang telah Ibu sebutkan tadi, apa Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Ibu? Tidak tahu sus. Ya, saya nanti akan ajarkan belajar cara minum obat. Baik Ibu, seperti janji kemarin, hari ini belajar cara keempat yaitu minum obat. Tujuannya mengontrol halusinasi yang dengan mengendalikan gejala halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Ibu mau berapa lama kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Boleh sus. Mana enaknya ya Bu kita berbincang-bincang? Kalau di tempat yang kita ngobrol biasanya bagaimana? Boleh sus. Oke, minum obat adalah salah satu strategi yang umum digunakan dalam penanganan masalah ini. Obat-obatan ini bekerja dengan cara mempengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Minum obat secara teratur, terutama obat-obatan yang diberikan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengendalikan perilaku agresif. Kita siapkan dulu obatnya ya Bu. Sebelum minum obat, Ibu lihat dulu label di kotak obat apakah benar nama Ibu tertulis di situ, berapa dosis yang harus diminum, dan jam berapa saja harus minum. Baca juga nama obatnya apakah sudah benar. Di sini minta obatnya sama perawat, kemudian cek lagi apakah benar obatnya. Ibu pastikan apakah obat diminum setelah atau sebelum makan. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya Bu, karena dapat terjadi kandungan. Bila nanti setelah minum obat mulut Ibu terasa kering, untuk membantu mengatasinya Ibu bisa menghisap-hisap es batu. Bila mata terasa berkunang-kunang, Ibu sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas dulu. Baik, setelah ini saya jelaskan dan contohkan Ibu sekarang mengulangi yang saya ajarkan ya Bu. Baik sus. Saat melakukan kegiatan ini, Ibu harus lebih fokus demi kesembuhan keluarga Ibu. Baik Ibu, saya lihat Ibu semakin bagus sekali dan meningkatkan hari ke hari. Ibu juga sudah dapat melakukan yang saya ajarkan, lalu melakukan secara mandiri. Untuk keseluruhan, saya menilai Ibu sudah bisa menerapkannya dan mampu mengontrol rasa marah dengan benar. Hebat sekali ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah minum obat? Sudah baik sus. Coba Ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuan, dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Obat adalah salah satu strategi yang digunakan dalam penanganan masalah ini. Obat-obatan ini bekerja dengan cara mempengaruhi zat di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Minum obat secara teratur, terutama obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengendalikan perilaku agresif. Yang perlu disiapkan yaitu
lihat dulu label di kotak obat apakah benar nama saya, terus berapa dosis yang harus saya minum dan jam berapa saya harus minum. Ibu sebutkan kembali 4 cara mencegah dan mengontrol halusinasi. Yaitu yang pertama dengan cara teknik menghati, yang kedua bercakap-cakapan dengan orang lain, yang ketiga melakukan aktivitas yaitu melakukan tempat tidur, terus yang keempat yaitu dengan cara minum obat dengan benar. Selama ini Ibu mengalami halusinasi, Ibu tidak minum obat dengan benar, kita sudah latihan ya Bu, harus rajin minum obat dengan benar, Ibu akan terkontrol halusinasinya. Ibu nanti coba praktekkan latihan tadi bagaimana jika saya masukkan ke dalam satu mingguan Ibu. Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk melihat sejauh mana Ibu bisa melaksanakannya. Teknik halusinasi ini kita jadwalkan kembali untuk waktunya bersama tim kesehatan lainnya untuk Ibu konsultasi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Waktunya nanti saya informasikan kembali ya Bu. Untuk tempatnya nanti bisa di sini saja, serta bisa direncanakan kembali pada masalah Ibu. Bagus sekali Ibu hari ini kerjasamanya. Jika sudah cukup, saya izin pamit dulu ya Bu.